Duh, aduh Pak, aja aku sih Pak. Ya, kembali lagi bersama kita ya, para pejuang-pejuang, pemikir-pemikir pejuang yang memperjuangkan status kejombloannya sampai akhir hayatnya. Tidak jauh lagi ya, kita ini adalah para forum apa namanya Pak, aktivis Madhab Semolowaru edisi bulan Ramadan. yang membawa acara ya enggak bukan ya saya sendiri. Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Asep. Untuk kali ini ya mungkin Mbak Yu. Untuk kali ini ya mungkin pembahasannya kan kemarin sudah ta'aruf, sudah membahas keberanian. Nah, untuk sekarang ini pembahasan mungkin ke arah apa Gus nanya Gus? Pembahasan hari ini apakah ngalir aja ya? Oh iya rujuk. Ya bahas rujuk wis. Aku menuruti permintaannya dari Mbak Tias rujuk ya. Wis. Mungkin ini mungkin ada hubungannya dengan pembahasan yang kemarin tentang ta'aruf ya. Ada yang namanya perkenalan. Tapi perkenalan itu mungkin dalam perjalanannya mungkin ada yang namanya hambatan-hambatan. Yang mungkin hambatan itu bisa dikatakan sebuah akhiran. Tapi kalau menurut Mbak Tias itu mungkin istilahnya adalah rujuk. Rujuk apa? Rujuk itu apa sih? Rujuk itu balikan. Balikan ya. Tak kira putus Pak. Nek putus itu apa? Pegatan. Ya, biasanya dalam hambatan itu kan contoh rujuk iki misalnya Mael balik karo sapa iki jenenge Ais ta Pak. Itu contoh. Oke. Mohon maaf, ini hostnya lagi makan ya. Ya maaf ya, saya lagi magang. Jadi kemarin sudah bahas ta'aruf. Nah, ta'aruf kan adalah perkenalan satu sama lainnya. Nah, setelah perkenalkan ada namanya hubungan biasanya. Hubungan itu biasanya dalam lingkup ke arah jenjang yang lebih serius atau mungkin hubungan sekedar teman atau sahabat. Nah, mungkin dalam rentan waktu yang panjang mungkin dalam perjalanannya ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan ini bisa mengakibatkan suatu hubungan ini bisa menjadi putus. Nah, putus atau ditalak atau ketikung, dipecat. Nah, dibalik hambatan hubungan itu ada yang namanya revolusi hubungan. Nah, bisa revolusi hubungan ini bisa disebut dengan rujuk. Nah, rujuk atau balikan atau move on, Pokemon move on. Lagunya NDX. Nah, untuk bahas tentang rujuk ini ya mungkin ada pelaku-pelaku spiritual yang bisa menjelaskan apa itu rujuk yang mungkin saya tawarkan kepada saudara Husni. Selaku pejuang-pejuang pemikir pejuang. Aduh ngomong apa ini? Rujuk. Tahu rujuk ah? Pernah. Bahas masalah rujuk kan identik dengan itu kan identik dengan selingkuh. Kok astagfirullahaladzim. Ini pegang ini. Asep selingkuh. Selingkuh aja, soalnya dia sering diselingkuhin Pak. Sampai Mr. N, Mrs. N. Waduh. Aku kata ngomong gitu. Arek segi ya. Bukan Pak. Oh, itu sebelahku. Kalau kita bicara tentang rujuk biasanya identik dengan laki-laki dan perempuan. Identik dengan laki-laki dan perempuan di mana ada kalau dalam pernikahan itu orang biasanya baru bisa terus ada istilah rujuk atau kembali. Tapi ada juga yang bisa mengartikan balikan itu dalam proses perjuangan. Misalkan seperti Mas Bagus ini dalam memperjuangkan tujuan motivasinya, dia pasti pernah pedot, nah akhirnya dia menemukan kembali arahannya, sehingga istilah rujuk ini tidak bisa kita khususkan dalam ruang lingkup hubungan antar
pria dan perempuan. Jadi bisa kita bahas secara menyeluruh, baik dari perjuangan demi terwujudnya, kalau di perjuangan pemikir-pemikir berjuang itu namanya terwujudnya sosialisme Indonesia. Ada yang namanya kata rujuk juga dalam mencapai sosialisme Indonesia itu. Mungkin nanti ada aktivis yang paling terkenal di sini. Ya, ini adalah sesepuh daripada sesepuh. Enggak, ini adalah kerisnya untak siji katanya. Nah, ini dia. Dr. Ahludin Ibnu Rohim SH MSI. Ya. Tak kono. Topi sakti. Woi, topi sakti. Kalau nggak pakai topi ini nggak bisa ngomong. Ini biasa sejarang kok ini. Rujuk. Wah, Rujuk itu kalau dimaknai seperti teman-teman tadi yang bicara sebelum saya, ya seperti itu yang ketangkep. Tapi saya akan mencoba membuat makna di luar yang telah ada itu, terkait dengan sosialisme Indonesia. Maka kata rujuk akan saya ganti dengan istilah rekonsiliasi. rekonstruksi, Pak. Nah, ini bangun gedung kayak rekonstruksi. Rekonsiliasi nasional harus tetap selalu diperbarui terus-menerus karena adanya dinamika dari berbagai kepentingan yang ditumpangi oleh isme-isme di dalamnya. Kita tahu bahwa Konstitusi Republik Indonesia ini secara pembukaan preambul atau mukadimah itu mengarah kepada sosialisme, tetapi secara batang tubuh akibat sering diamandemen, yang terjadi justru batang tubuhnya ini mengingkari mukadimahnya, karena pada batang tubuh konstitusi itu justru ruh yang terkandung di dalamnya adalah ruh liberalisme kapitalisme. Dan ini tidak hanya berhenti di tingkat de jure, di tingkat de facto, di tingkat praktek, Indonesia telah metamorfosis, malih rupa menjadi negeri yang amat sangat liberal dan kapitalistik. Dan masyarakat kebanyakan nampaknya mengamini gerakan ke arah liberalisme kapitalisme ini. Sementara orang-orang yang masih punya kesadaran, yang masih waras, tetap bersikukuh memegang prinsip-prinsip sosialisme Indonesia sesuai dengan cita-cita leluhur pendiri bangsa tersebut. Oleh karena keterlanjuran sejarah, ada dua mainstream besar yang terjadi di Indonesia, yakni mainstream sosialisme Indonesia dan mainstream liberalisme kapitalisme. Maka tidak ada jalan lain kecuali adalah rujuk atau rekonsiliasi, bahwa liberalisme kapitalisme tidak bisa dipraktekkan secara ansih, secara terus-menerus bablas, tidak boleh. Yang sosialisme pun demikian harus menyadari bahwa ini akibat keterlanjuran dari apa yang pernah dicanangkan tahun 70-an dengan meluncing undang-undang penanaman modal asing. Maka sesuatu yang sudah terlanjur ini harus disikapi secara arif, secara bijaksana. Harus ditimbang semua kepentingan-kepentingan dari berbagai macam golongan yang menumpang di dalam isme-isme tadi ini. Nah, persoalannya adalah rekonsiliasi semacam ini tidak akan pernah terwujud kalau otoritas-otoritas yang paling tinggi mendiamkan kesemuanya ini. Karena rekonsiliasi yang datangnya dari bawah tidak memungkinkan, karena secara logistik, secara resources, mereka tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menciptakan rekonsiliasi atau rujuk nasional semacam ini. Maka tidak ada jalan lain
hanya otoritas yang paling tinggi, yang tidak lain adalah negara yang punya logistik, punya resources, punya pembenaran hukum, dan punya otoritas kewenangan untuk memaksa agar seluruh isme-isme yang menjadi keterlanjuran sejarah Republik ini dipersatukan dalam sebuah satu titik persinggungan, yakni kesepakatan nasional atau konsensus baru. Konsensus yang merumuskan strategi ke depan Indonesia ini akan menjadi seperti apa? Apakah menempuh jalan kanan total, ataukah kiri, ataukah justru campuran di antara duanya, atau justru menemukan sebuah formula baru, tidak kiri, tidak kanan, juga tidak tengah. Nah, saya pikir strategi ke depan arah perjalanan bangsa ini harus segera diadakan. Wujudnya adalah konsensus nasional. Konsensus nasional ini baru bisa tercipta kalau ada rekonsiliasi. Mereka harus berdamai. Yang mendamaikan dengan paksa haruslah otoritas. Siapa? Negara. Nah, mohon maaf jika kata rujuk ini saya tarik sedemikian luas menjadi urusan nasional, bukan hanya urusan orang per orang, bukan hanya urusan golongan-golongan, tetapi ini adalah urusan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Ki sesuai aku kayak Soekarno. Yang lain. Mbak Tias. Ya, Gusmu. Gus. Wes sak suapan. Mbak Tias. Tias. Nan. Oh Nan. Apa? Bas. Rujuk itu balikan ya, balikan. Perbaikan. Baikan yang setelah apa namanya? Tercerai-berai. Setelah bercerai-berai, setelah adanya konflik terus terpisah, lalu bertemu lagi, terus balikan. Enak. Jadi sering dikaitkan bahwasanya rujuk ini berkaitan dengan konflik suami istri. Jadi ketika suami istri ini bercerai, lalu mungkin ada pembicaraan secara internal antara keduanya, lalu bisa permasalahan bisa diselesaikan, akhirnya rujuk. Ini seperti itu rujuk. Nah, ini rujuk dibahas di konteks lain apa gimana ini? Apapun, whatever. Oh gitu ya. Bahkan untuk berarti pacaran juga ketika habis putus terus balikan disebut rujuk. Ya kayak Mail karo sapa kae jenenge? Ais. Oh iya. Kayak mana itu? Padahal yang mau nikung banyak itu loh, Pak. Bahkan siapa aja itu yang ada di dalam situ, bahkan Asep juga mau nikung. Lah kok propaganda gini? Lah kok balik. Suangar kok anjen Mail. Lah bisa rezeki. Ya rezeki ini Mail. Rezeki ini Mail. Tapi petaka bagi Asep. Ya, mungkin gitu. Istilah rujuk itu lebih pada balikan, terus baikan, menjalin hubungan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin pembahasan. Ngaku mana ya Allah. Di propaganda ya. Bukan aku ikut support. Nah, apa menikung teman sendiri ya. Memang aku menganut teori Asep itu loh, karya Asep, karena teorinya Asep adalah teori kebutuhan, di mana nanti kalau memang urgensi dan memang itu fundamental, itu memang harus melakukan tikung menikung, mau tidak mau dan suka tidak suka ya apa boleh buat ya, namanya untuk jenenge meningkatkan kesejahteraan personal ya harus menikung teman sendiri ya, meskipun itu berdosa ya tetap halal. Karena kan selama janur kuning sudah melengkung tapi ijab kabul masih belum dilaksanakan, itu masih kesempatan kita. Seperti itu lah. Mengenai rujuk ya, aku punya
sebuah puisi tentang rujuk. Mungkin kalau ada kesinambungan tentang masa lalu dari teman-teman, saya mohon maaf ya. Karena saya ini berpuisi atas dasar saya memang orangnya sok puitis ya. Oke, jadi judulnya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita rujuk. Lah kan diguyur ya ngono ku filosofi ya. Jadi tak bacakan ya, judulnya adalah Kelenjar Cinta. Rujuk kembali mengembar pada sebilah entah. Tiada tahu kapan ku tidurkan mata pena di permadani cinta. Sebab aku belum jelas hulu sampun diselat yang bermata kasihnya. Nyaman. Oh kasih, menyandur bukan menjadi tepukan sebuah jumawa. Aku bernyanyi bukan merentangkan tangan untuk beriba. Terbalas dinar permata, namun dari mata pena kiranya aku mencari sebuah tuntunan bayu, di mana musafir kehilangan bidah bahu sang ratu. Inilah celoteh di debuku, mencari tangan-tangan kasih yang memujaku. Sebab yang kuharap tanganmu mau menayumankan rindu pada segara budimu. Jangan kau pijak debu nebulaku, jangan kau cibir ringkihku dengan keegoan nuranimu. Sebab aku yakin satu masa jemarimu berharap sentuhan lembut dari nebulaku. Duhai senjakala ratu jingga, merah bergaya rayumu memupur tautan cinta. Siluetmu begitu elok memukau ranumnya rindu. Tapi apakah benangmu kan dapat mematri seeyah sepadan dengan tekur sang waktu? Tapi debuku kan selalu menjadi khasana belibis di pantai ayu, sebab dia akan merasa hangat dalam sentuhan waktu. Nah, itu puisi karangan Cafe Pena ya. Tapi belum dirilis, masih coming soon. Jadi setelah video ini nanti terupload, saya akan kirimkan untuk tindak lanjut puisi itu untuk kawan-kawan yang ada di media massal ini ya. Nah, jadi mohon antri mohon bersabar. Kiranya Gusti Allah mboten sare. Mugi-mugi rencang-rencang pados pangerten kangge kula ya. Untuk apa ya? Rujuk ya Pak ya? Iya, rujuk. Aku setuju rujuk, tapi ada kalanya nggak setuju dengan rujuk. Dalam artian kita sebagai laki-laki punya yang namanya pendirian, dan hilang satu tumbuh seribu. Itu pendirian yang saya itu Pak. Mail salah berarti. Salah Pak. Jadi meskipun kita ketikung oleh perempuannya satu, jangan bersedihlah hati kita karena slot kita masih ada 3. Jadi masih ada kesempatan yang ketiga kalinya untuk mendapatkan sebuah kehangatan, ketulusan, dan kelembutan seorang kaum hawa. Berarti papat ya Sep ya? Iya, misalnya N. Tak sunat. N itu apa? No. Jadi itu. Jadi untuk Mas Agus ya jangan propaganda ya. Ini media massa, nanti saya takutnya diintervensi dan nanti malah dibully sama masyarakat umum. Persekusi. Ada yang saya tanyakan ini. Iya. Saya masuk ya. Tapi ke Pak Didin. Jadi saya ingat Pak Didin ini pernah membuat kutipan suatu kata, yaitu sejatinya cinta adalah mengikhlaskan, gitu. Puncak tertinggi. Oh, puncak tertinggi dari cinta adalah mengikhlaskan. Nah, ketika dikaitkan dengan konsep rujuk ini tadi, ini gimana Pak? Karena misal mengikhlaskan sendiri kan melepaskan. Ya berarti pada karo teori itu mau. Kan terus ya kebutuhan. Enggak, menurut saya kurang tepat kalau Asep. Mungkin lebih ke Pak Didin. Kecewa, penonton kecewa. Inilah sesepuh kita. Cek sakti menaiki tapi nggak ada sakti. Pernah sih saya membuat sebuah quote iki kata-kata. Oh, tak kira kuota, Pak. Nah, kuota iki jatah. Quote atau kata-kata. Saya tidak sengaja membuat quote itu.
hanya apa yang saya rasakan ini yang keluar. Puncak tertinggi dari cinta itu adalah mengikhlaskan. Nah, kok bisa muncul kata-kata seperti itu? Karena saya selama ini mengamati orang-orang yang mengaku ngomong cinta kepada belahan jiwanya atau apanya atau pasangannya itu, tapi di dalam aplikasi praktek penerapannya ternyata tidak sama. Karena ngomongnya cinta tetapi prakteknya kok penjajahan, penindasan. Seolah-olah pasangan ini dianggap sebagai benda yang bisa dimiliki, bisa dikuasai, bisa diatur-atur, bisa disuruh-suruh, bahkan kalau perlu bisa dihegemoni, dikooptasi. Orang lain tidak boleh, hanya saya dan semua hanya saya. Sehingga relationship, hubungan semacam ini orientasinya selalu ego, saya. Artinya kalau sudah semacam itu berarti bukan cinta itu. Itu namanya adalah hubungan yang menguntungkan kepentingan saya. Kalau sudah begitu, maka ini bukan cinta menurut saya. Ini adalah penjajahan. Nah, lalu kita cari lawan dari itu semua apa? Kalau cinta yang suci, cinta yang benar, cinta yang tulus, bahkan puncak yang tatarannya paling tinggi, itu menolak yang tadi saya paparkan ini tadi. Haruslah ikhlas, harus mengikhlaskan. Apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, selama pasangan kita ini bahagia. Bahagia ini berarti positif, karena tidak ada cerita bahagia itu negatif. Maka kita harus ikhlas. Kalau pasangan kita ini merasa bahwa dengan melepas dari ikatan bersama kita, karena toh kenyataannya ketika bersama kita itu dirasa seperti neraka dan tidak membahagiakan pasangan kita, maka kalau kita betul cinta, kita harus relakan, kita harus mengikhlaskan. Kalau itu nanti ujung muaranya dari lepasnya ikatan itu adalah dia akan memperoleh surga atau bahagia. Itu makanya kenapa saya menciptakan quote itu. Nah, tetapi quote semacam ini nampaknya sulit untuk diamalkan, sulit untuk dipraktekkan sehari-hari, karena manusia biasa ini masih punya rasa sense of belonging, rasa memiliki. Karena rasa memiliki inilah yang membuat orang lain tidak boleh menyentuh pasangan kita, tidak boleh hubungan dengan pasangan kita, bahkan tidak boleh bersinggungan secara inten maupun tidak dengan pasangan kita. Artinya sejak kita melaksanakan kata cinta yang palsu tadi itu, sejak itu pula dia menciptakan penjara-penjara abstrak, kerangkeng besi tapi tidak bentuknya fisik tapi abstrak. Lah, pasangan kalau kita penjara meskipun terali besinya abstrak semacam itu, apa namanya kalau bukan penindasan? Nah, inilah makanya saya katakan quote ini gampang diucapkan tetapi sulit dipraktekkan. Dan penyakit kesulitan mempraktekkan quote semacam ini bukan hanya menjangkiti pada kaum Adam, tetapi sekaligus juga kaum Hawa. Semua terjangkiti penyakit ini. Nah, kalau ada dua belah pihak, yang laki menghegemoni, yang perempuan juga menghegemoni, yang laki menguasai memiliki, yang perempuan juga menguasai dan memiliki, maka yang terjadi sebenarnya pasangan ini bukanlah pasangan yang bahagia, tetapi pasangan yang satu sama lain saling memenjara, saling menindas, saling menghegemoni, saling mengkooptasi. Pendek kata, satu sama lain menganggap pasangannya tak ubahnya sebagai barang atau benda. Dengan demikian, cinta palsu semacam ini tak ubahnya sebagai sebuah kamuflase. Supaya kamuflase ini nampak indah, maka diistilahkan dengan sebutan cinta. Saya menolak itu semua. Tambah gak nemu-nemu pasangan, Mas, bagus sih ya, Pak.
Hai. Alah. Iya, menambahkan dari diskusi ini di dalam konteks pacaran dan keluarga, jadi rujuk atau rekonsiliasi atau islah atau apa itu. Jadi kalau memang dalam pertama kan ikatan emosional, jadi dalam berpacaran memang kita yang dibentuk adalah ikatan emosional. Itu pun kadang mudah untuk putus nyambung, jadi sampai ada lagunya itu, putus nyambung. Putus nyambung, putus nyambung. Kemudian meningkat di ikatan kelembagaannya disebut pernikahan. Jadi pun di pernikahan juga ada konflik juga, kemudian maka perlu dengan islah atau rujuk tadi. Kalau dapat nanti di dalam proses rekonsiliasi kadang terjadi proses pendiaman, jadi salah satu atau kedua belah pihak itu saling diam. Jadi perlu ada aturan bahwa kita untuk mendiamkan seseorang itu dibatasi cuma sampai 3 hari. Jadi maksimal 3 hari kita mendiamkan orang lain, kemudian setelah itu kita harus saling bertegur sapa atau saling memaafkan. Kemudian kalau memang saling mendiamkan itu masih belum tercapai rasa mengikhlaskan, rasa untuk memaafkan, maka perlu orang ketiga. Orang ketiga di sini dimaksud adalah penengah, atau dalam permainan sepak bola itu sebagai wasit untuk menengahi antara kedua belah pihak, untuk memoderatori atau menengahi masalah antara hubungan itu. Jadi pun di dalam pernikahan ada sampai 3 tahap, jadi talak 1, talak 2, talak 3. Kemudian ketika sudah talak 3, ketika ingin kembali lagi kepada pasangannya semula, maka diharuskan dia itu menikah dengan orang lain dulu sebelum kembali ke pasangan yang sebelumnya. Jadi intinya hikmahnya adalah kenapa menurut saya di sini adalah pentingnya untuk tidak mudah atau tidak terlalu mempermainkan sebuah ikatan. Kalau itu tadi dalam konteks kekeluargaan, mungkin kalau di pacaran memang mudah dari putus nyambung, tapi kalau di dalam pernikahan itu ditekankan untuk tidak terlalu gampang untuk ngomong yes kita putus kalau kita bisa ya. Jadi itu harus ada konsekuensinya, kemudian diatur oleh aturan agama bahwa setelah talak ketiga dia harus menikah dengan pasangan lain dulu baru dia, agar tidak terjadi permainan atau mudah sekali untuk mengatakan kata-kata pisah itu dari dalam hubungan kekeluargaan. Saya sih ingin bilang gimana? Matias. Sibuk. Wis dalam konteks rujuk ideologi gimana, Bung Musni? Sebenarnya apa yang dipaparkan teman-teman itu menarik kan. Ada yang mengupas dari ikatan pernikahan, terus ada yang mengupas dari ikatan pacaran ya kan. Terus tadi sesepuh Dr. Ahluddin Ibnu Rohim sudah mengupas rujuk secara ideologi di perspektif ekonominya kan, ada rekonsiliasi. Saya sedikit berbeda istilah dengan sesepuh ini kan. Kalau saya menyebutnya adalah memvitalkan kembali atau revitalisasi sebuah apa yang telah digali oleh founding-founder kita dari budaya-budaya atau kebiasaan bangsa kita di masa lalu, sehingga terbentuknya 5 dasar negara atau Pancasila, yaitu ketuhanan sampai sosialisme atau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu kalau kita lihat dalam perspektif sekarang kan, di mana budaya kolektif yang dipakai atau dalam Soekarno pernah mengatakan itu adalah istilahnya adalah gotong royong, atau kita atau lebih anak marhenis itu bisa menyebutnya dengan ekasila ya kan, dimana budaya kolektif ini sudah digantikan individualisme
saat ini kan, baik di bidang apapun termasuk apa ya, ekonomi juga dengan kapitalisme globalnya tanpa ada asas gotong royong juga, dimana sekarang kita harus rujuk kembali kepada falsafah dasar kita, yaitu kolektif yang sudah diringkas oleh founding father kita dalam 5 dasar atau Pancasila itu. Jadi saya memaknai rujuk ini dalam konteks ideologi kita, yaitu merevitalisasi sebuah nilai-nilai dasar, falsafah dasar bangsa ini kan, divitalkan kembali sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita. Tidak hanya Soekarno, banyak orang yang menjadi pendiri bangsa ini. Kadang orang mengatakan hanya Soekarno saja, bahkan anak pejuang, pemikir pejuang, patokannya itu hanya Soekarno, tanpa melihat ada tokoh-tokoh yang lainnya di 45 itu. Jadi sekarang kita harus melihat juga bahwasannya tokoh-tokoh lain di Soekarno juga punya andil besar, termasuk Hatta terus dan teman-teman lainnya. Kalau kita bicara tentang sekarang kan, rujuk sudah kembali revitalisasi kan. Kalau di tahun 45 di mana Islam dulu merelakan kan Pak, kalau nggak salah siapa namanya itu, syariat dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam, itu kan ditanyakan sama siapa lali namanya itu, kok ada syariat Islamnya kan. Akhirnya Maramis itu kan, sampai kepada yang lain, yang Muslim. Oh iya, ke yang Muslim, kenapa ada syariat Islamnya? Akhirnya yang Muslim minta petunjuk sama Tuhan, akhirnya syariat Islam itu dihilangkan demi terbentuknya sebuah negara ini. Kalau saya sambungkan dengan kata rekonsiliasi saya dari Pak Didin sekarang kan individualisme atau egoisme perkelompok atau individu kan sekarang tidak dapat disatukan, sehingga perlu adanya rekonsiliasi kembali atau konsensus, sehingga mencetuk sebuah konsensus nasional, sehingga apa yang dicita-citakan dahulu bisa terlaksanakan atau bisa tercapai, dan akhirnya rakyatlah yang akan dibahagiakan atau disejahterakan. Kalau tidak ada konsensus nasional atau rekonsiliasi nasional, saya yakin falsafah dasar yang telah digali oleh founding father ini akan tergusur dengan liberasi dan kapitalisme yang baru-baru ini sudah mulai masuk dengan ditandai dengan di amandemennya konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang mana pembukaan dan batang tubuhnya itu tidak ada tidak ada korelasinya, makan kontradiksi. Misalkan di ekonomi juga ada asas efektif dan efisien, itu kan tidak nyambung dengan pembukaan ketuhanan, misal kemanusiaan dan adil yang beradab, itu tidak ada nilai-nilai yang di situ kan. Sehingga kita perlu mengkaji lagi kan tokoh-tokoh ini. Misalkan aku sekarang bermakmum sama Pak Didin. Pak Didin ini kan, Pak Didin ini selaku imam saya, selaku pemimpin saya harus menjalin rekonsiliasi dengan imam-imam yang lainnya, sehingga terbentuklah sebuah konsensus nasional. Selama imam-imam ini kan, selama tokoh-tokoh ini yang punya masa besar, yang bisa mempersatukan masa banyak kan. Kok ambil contoh MH Ainun Najib, ambil contoh Habib Rizik yang punya masa, ambil contoh siapa lagi golong-golong agama lain. Kalau ingin kita menyelesaikan masalah nasional yang sekarang kan, tokoh-tokoh ini harus bertemu menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya komen-komen di media sosial, itu tambah amburadul kan. Itu pesan saya, mungkin merevitalisasi individualisme, merevitalisasi kolektivisme untuk menggantikan individualisme yang sudah membabi buta sekarang. Mungkin itu saja sih Pak, kalau dilihat dari rujuk secara ideologi. Baik. Jadi konsep rujuk yang bisa ditawarkan oleh teman-teman tadi adalah itu tidak hanya berhenti pada rujuknya individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, tapi bisa ditarik lebih luas, yakni
rujuknya bangsa atau rakyat keseluruhan ini kepada Weltanschauung-nya atau pandangan hidupnya atau falsafahnya, yakni Pancasila. Karena pada ruh di Pancasila itu ditemukan semangat kolektivisme, meskipun di sana masih bisa dijabarkan ulang kolektivisme integralistik yang apa itu namanya, yang dalam rangka kesejahteraan atau sosialisme Indonesia. Arti kata gotong royong sebenarnya bisa kita kuliti, bisa kita kupas dari sana, sehingga kata gotong royong ini harus selalu diuri-uri terus sehingga menjadi semacam mainstream lagi. Ketika dulu pernah menjadi mainstream, sekarang harus menjadi mainstream lagi, menggeser mainstream yang hari ini merajalela, yakni spirit individualisme yang mengusung liberalisme dan kapitalisme. Saya kira solusi yang paling tepat dan tidak ada solusi lain adalah bangsa Indonesia harus rujuk dengan Weltanschauung atau pandangan hidupnya. Apakah itu? Tidak lain adalah Pancasila. Dengan demikian maka berakhirlah wacana-wacana yang dinarasikan oleh teman-teman pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi.